Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komaria, kelas 10B, akan membagikan kisah inspiratif sahabat Nabi tentang kebaikan, yaitu Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban radhiyallahu anhu namanya, sahabat Rasulullah yang amalnya begitu cemerlang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 3 hal, Sya'ban radhiyallahu anhu menuturkan di akhir hidupnya untuk totalitas beramal. Pertama, mengapa tidak jauh? Kedua, mengapa tidak yang baru? Ketiga, mengapa tidak semuanya? Pesan tersebut disampaikan kepada istrinya kala itu. Dikisahkan seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sya'ban radhiyallahu anhu, yang memiliki kebiasaan unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan iktikaf. Alasannya, ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu anhu pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jemaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun, yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun, Sya'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun, tidak seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, sehingga beliau meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama. Terlebih, mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan.
Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah oleh wanita tersebut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Sya'ban, saya istrinya. Jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban radhiyallahu anhu yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasulullah. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab semuanya. Masya Allah, konsisten sholat subuh berjamaah tanpa absen. Hanya sekali Sya'ban tidak ikut bersama Rasulullah dalam berjamaah sholat subuh. Dan penyebabnya adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu anhu bertanya, Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua. Menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Jawab istri Sya'ban. Saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu anhu tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentunya bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah, dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat itulah, dia berucap, Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya
pahala yang didapatkan lebih indah. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal unggulan Sya'ban dengan menempuh jarak yang begitu jauh dari rumahnya dicatat sebagai amal cemerlang sempurna di mata Allah. Inilah mengapa Sya'ban menuturkan kepada istrinya saat terakhir sebelum wafat, "Kenapa tidak lebih jauh perjalanan yang kutempuh menuju masjid saat sholat subuh berjamaah? Apabila ini dicatat sebagai amal terbaik, amal cemerlang." Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai dua baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir, jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar tersebut dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari kedinginan, bahkan sempat melakukan sholat subuh berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban radhiyallahu anhu. Jika dengan baju jelek saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Amal kebaikan kedua ini pun ternyata juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal terbaik Sya'ban. Sya'ban bersedih dan berkata, "Kenapa tidak yang baru yang bisa kuberikan?" ucapnya. Berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas
dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban radhiyallahu anhu teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Sya'ban radhiyallahu anhu kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua itu roti kepada pengemis, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Nah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi apa yang dilakukan Sya'ban sebagai amal cemerlang. Lalu Sya'ban menuturkan, "Mengapa tidak semuanya saja kuberikan makanan itu?" Masya Allah, sahabat Sya'ban begitu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal-amal cemerlangnya. Amal unggulan yang disuguhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pamrih, hanya untuk meraih ridho-Nya. Amal totalitas tanpa batas untuk Allah yang maha pantas dimuliakan. Kita sebagai hamba-Nya, sudahkah punya amal unggulan yang cemerlang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amal cemerlang yang kita hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kelak pantas dipanggil menjadi golongan penduduk surga-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.